Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman semua, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini ya. Selamat siang dan selamat melaksanakan aktivitas yang ringan-ringan ya. Dan saya doakan dari sini semoga Anda semuanya segera membaik dan segera pulih ya dari penderitaan Anda saat ini begitu, segera lepas dari gangguan asam lambung GERD ini. Kali ini kita akan membahas tentang sakit dada sebelah kiri dan juga disertai tensi darah yang naik. Saya juga pernah mengalaminya, teman-teman semua ya. Ketika asam lambung saya naik, yang dinamakan dengan GERD itu, naiknya asam lambung ke esofagus terus sampai ke kerongkongan. Itu saya sering mengalami pada waktu itu ya. GERD singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Artinya naiknya asam lambung ke area kerongkongan atau esofagus. Ini bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menanganinya? Asam lambung yang naik ini. Dan juga ini membahas tentang tensi ya. Ketika asam lambung naik, tensi darah kita juga naik, begitu. Ini kenapa kok bisa seperti itu ya? Pertanyaannya, ini akan saya jawab pada Anda semuanya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya akan mengajak Anda dulu, kiranya Anda sudi dan ikhlas hati untuk memberikan dukungan pada channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan kami bisa semangat memotivasi Anda setiap hari dengan konten-konten terbaru dari kami ya. Dimohon untuk teman-teman yang masih belum subscribe ke channel kami, silakan lakukan subscribe ya, agar Anda bisa menerima laporan atau notifikasi ketika kami mengupload video terbaru begitu, agar Anda tidak ketinggalan dengan update terbaru dari kami begitu. Dan juga ya, kami juga minta dukungan kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat begitu, kami minta dukungan like-nya kepada teman-teman semua ya. Sudikah kiranya teman-teman semua memberikan dukungan like pada video ini dan juga dukungan sharingnya. Kalau Anda ingin mendukung silakan klik bagi di bawah video ini ya. Dan juga Anda sharing, terserah Anda begitu. Mau dibagikan kemana video ini? Misalnya ke Facebook atau ke WA, silakan dipilih begitu. Oke, teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan jawaban dari saya ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para penderita gangguan asam lambung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang datangnya dari akun yang bernama GDGX ya, GDGX kalau tidak salah ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Bang, kata beliau itu, apakah Anda pernah merasakan sakit dada sebelah kiri dan juga disertai dengan tensi darah yang naik begitu? Saya merasakan sensasi seperti itu ketika terkena asam lambung ini begitu ya. Ya, ini jawabannya untuk akun yang bernama GDGX ya. Begini ya, Mas, Mbak atau Mbak ya. Itu saya mengalaminya juga. Jadi gak usah panik dan gak usah cemas ya. Memang seperti itu sensasi yang kita rasakan setiap hari, sering berubah-ubah. Makanya penderita gangguan asam lambung ini akan mengalami beribu-ribu sensasi yang akan dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Apalagi yang masih parah-parahnya. Terus solusinya bagaimana cara mengatasi nyeri dada di sebelah kiri yang disebabkan gangguan asam lambung? Itu akibat dari efek yang disebabkan oleh naiknya zat asam ya. Naiknya zat asam lambung begitu. Zat asam yang ada di lambung itu naik ke atas ya, dan sampai ke kerongkongan kita, dan biasanya akan merasakan rasa pahit begitu, dan kadang-kadang muntah begitu. Itu asam lambung ya, yang terasa pahit ya begitu. Itu kenapa bisa demikian ya? Ya,
kita sebagai penderita gangguan asam lambung tentunya sudah wajar itu. Sudah sering kali terjadi pada kita-kita sebagai penderita asam lambung. Jadi gak usah takut. Memang kita itu sama-sama merasakan seperti itu. Kalau sudah menjadi GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Kembalinya makanan dari lambung ke kerongkongan gitu. Artinya balik arah begitu. Akhirnya terjadilah sensasi yang seperti itu. Nah, ini mirip dengan sensasi yang dirasakan oleh penderita yang gangguan jantung begitu. Mirip sakit jantung begitu. Tapi ini bukan sakit jantung ya, tapi hanya mirip saja. Ini karena disebabkan naiknya asam lambung saja. Dan itu sakitnya juga hilang timbul begitu. Kadang-kadang pindah ke kanan, kadang-kadang pindah ke kiri begitu. Nah, itu cara menanganinya ya. Cukup mudah saja. Kita cukup menenangkan diri kita ya. Tenangkan diri kita, duduk, rileks, tegak begitu, begini ya. Tegak ya. Terus sediakan air hangat gitu. Buatkan air direbus ya sampai mendidih, terus didinginkan. Dinginkan sampai benar-benar terasa seperti hangat-hangat kuku begitu. Terus kita minum pelan-pelan, perlahan-lahan begitu ya. Ketika kita merasakan sensasi sakit dada, di waktu kita minum, tenangkan pikiran kita. Ya seperti yang saya sampaikan pada Anda di video yang sebelumnya ya. Kita harus menenangkan diri begitu, relaksasi begitu. Hilangkan stresnya ya gitu. Terus pasrahkan pada Allah begitu. Sensasi yang hadir seperti itu pasrahkan saja. Itu pasrahkan pada Allah begitu. Terus kita sambil menikmati air yang kita minum tadi dan sambil rileks begitu. Pikiran harus tenang begitu. Dan juga ya, kalau tidur itu disarankan untuk tidur nyender gitu dulu ya. Bantal itu ditinggikan kira-kira 30 cm lah ke atas begitu. Jadi bantal di bawah kepala kita itu harus minimal tingginya itu 30 cm begitu. Begitu seperti itu sampai refleks yang kita alami itu mulai turun begitu. Setiap malam seperti itu. Dan juga cara pola makannya untuk yang sudah GERD gitu, yang sudah reflux ya. Cara makannya disarankan juga untuk makan kalau malam ya, kalau makan malamnya usahakan makan 2 jam sebelum tidur begitu. Artinya kita tidak boleh makan di waktu kita mau tidur begitu. Kita itu harus seling 2 jam baru setelah kita makan 2 jam, sudah makan 2 jam baru kita tidur begitu. Nah, supaya kenapa? Agar tidak terjadi refleks begitu. Agar tidak terjadi refleks lagi atau nasi itu agar tidak kembali lagi ke kerongkongan kita dan mengakibatkan sensasi yang seperti itu, sakit dada begitu. Itu caranya ya. Dan juga hilangkan stresnya gitu. Ya. Nah, untuk Mas GDGX ya, yang akun yang bernama GDGX, Mas atau Mbak ya. Ini kalau tensinya yang naik ini bukan dari asam lambung yang naik begitu. Itu disebabkan pemicunya ya. Itu bisa karena pemikiran Anda yang mungkin terlalu cemas begitu, terlalu takut begitu ya. Pokoknya Anda ceklah survei sendiri, biasanya akan apa yang Anda takutkan, apa yang Anda cemaskan, biasanya itu akan Anda rasakan sendiri begitu. Kalau saya seperti itu ya. Kalau saya seperti itu di sini, saya itu kalau tensi darah saya naik itu disebabkan karena saya itu cemas begitu, terus sering melamun begitu. Yang melamunnya saya itu waktu itu karena melamun tentang penyakit saya yang belum kunjung sembuh begitu ya. Jadi setiap hari saya melamun terus ya, negatif terus pikiran itu saya itu. Nah, pada waktu itu tensi darah saya juga naik karena kecemasan yang berlebihan begitu menyerang saya begitu. Yang dinamakan dengan anxiety-nya itu, anxiety-nya itu begitu menyerang saya pada waktu itu. Karena saya waktu itu belum tahu ya
Apa yang dinamakan dengan anxiety, apa yang dinamakan dengan kecemasan itu saya belum tahu. Akhirnya saya menyadarinya dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mengontrol diri begitu. Jadi untuk akun yang bernama GDGX ya, Mas atau Mbak ya, ya itulah jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda di sana ya, dan Anda bisa menanganinya dengan santai di rumah begitu ya. Nggak perlu takut lagi, nggak usah cemas lagi begitu. Itu caranya ya. Tenangkan pikiran. Untuk darahnya yang tensinya yang naik itu, tenangkan pikiran Anda, jangan cemas, jangan panik begitu. Sadari bahwa yang dirasakan Anda saat ini adalah sensasi asam lambung, begitu saja ya. Yang nyeri di dada itu diakibatkan karena asam lambung saya lagi naik begitu. Itu seperti itu, bilang ke hati Anda seperti itu secara perlahan-lahan. Apa yang saya rasakan saat ini, yang saya rasakan sakit dari dada ini di sebelah kiri, kadang-kadang pindah ke kanan, itu karena gangguan asam lambung saya yang lagi naik begitu, yang lagi reflux begitu. Nanti setelah Anda sudah yakin seperti itu, biasanya itu akan mengikuti pola pikir Anda. Asam lambung yang naik tadinya itu akan turun secara perlahan-lahan. Hari berganti hari akan turun secara pelan-pelan begitu. Turun begitu turun. Secara apa ya? Sedikit demi sedikit begitu. Ya mungkin sampai di situ dulu ya. Jawaban dari saya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, para penderita gangguan asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini. Dan mudah-mudahan Anda segera diberikan kesembuhan dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan Anda saat ini, dan juga bisa beraktivitas kembali seperti semula begitu. Saya akhiri dulu video ini. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya yang kurang berkenan pada Anda, atau dari tingkah laku saya yang kurang sopan pada Anda, saya Marmuci Kota Palkot mohon maaf yang sebesar beratnya. Karena saya termasuk manusia biasa yang tidak akan pernah menghindar dari kesalahan itu. Al insanu mahalul khoto wan nisyan. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.